Taman Kota Ruteng, impian warga begitu kerap terdengar. Taman kota ini sudah resmi difungsikan. Saban hari, bahkan sebelum diresmikan Gubernur NTT, Melki Lakalena, Jumat 11 April 2025, Taman Kota ini sudah acap jadi tempat kongko, kreasi keluarga, lebih pula jadi arena jogging. Hanya saja, jangan kaget, Bupati Heri Nabir Lukas menandaskan satu dua hal yang urgent. Atas labar Motang Rua, nama taman kota ini tak diizinkan jadi tempat menenggak minuman keras alias miras. Juga pemerintah Kabupaten Manggarai enggan memfasilitasi wifi gratis untuk para pengunjungnya. Mengapa dua hal itu dikasih tanda palang alias tak dibolehkan Bupati Manggarai? Nanti kita simak alasan Pak Bupati yang baru saja dilantik untuk masa jabatan periode kedua itu. Yang pasti, Natas Labar Motang Rua kini jadi lokasi paling favorit warga Kota Ruteng. Kita simak saja komentar kalangan tokoh masyarakat, politisi maupun masyarakat umum. Natas Labar Motang Rua luar biasa. Labar tentu memberikan kesan, cerita yang berbeda-beda dari setiap orang. Ya. Dan salah satunya adalah saudara saya di sebelah ini. Ya, cerita tentang Natas Labar yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Gubernur NTT, kesan detail. Saya sebagai warga Manggarai, terutama Kota Ruteng, merasa bersyukur atas pembangunan Natas Labar. Setelah dibangun, Natas Labar ini menjadi salah satu objek wisata yang sangat menjanjikan. Kita tahu Ruteng adalah kota dingin. Satu-satunya tempat wisata yang paling murah, paling mudah dijangkau adalah ke sini. Dan saya bisa menikmati aneka kulinernya, terus pemandangannya, termasuk dia punya penataannya, lampu-lampunya. Pokoknya saya merasa bangga dan senang atas program yang dicanangkan oleh Bupati. Mari menjaga dan merawat dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang penting ya. Iya, Karena soal kebersihan terutama sampah ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Semua. Iya, betul. Jadi mari kita menjaga dan merawat dengan tidak membuang sampah sembarangan. Supaya Natas Labar ini tetap cantik dan keren. Gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Om Manto. Good. Dengan adanya Natas Labar ini sungguh mengembirakan bagi kami sebagai warga, sangat inspiratif karena banyak orang-orang muda, orang tua, terutama di weekend akhir pekan, banyak kan kalau kami lihat pantau selama ada Natas Labar ini banyak orang yang datang untuk isi ruang, ya mungkin kesepian kah di mana di rumah, mungkin di sini tempatnya untuk menghibur. Apalagi ini letaknya sangat strategis dengan Kota Ruteng. Saya rasa dengan adanya Natas Labar ini juga kita memberikan apresiasi yang sangat positif pada pemerintah daerah untuk memodifikasi atau membangun Natas Labar ini. Tidak mengurangi nilai-nilai yang dari dulu dihistorikan bahwa ini adalah tempat-tempat histori bagi masyarakat Manggarai karena ada nuansa budayanya. Menurut saya tidak menghilangkan itu, tapi dengan modifikasi. Lihat saja situasi sekarang, ya menurut yang kita lihat ini banyak orang yang datang. Oke, Smart Netizen, Flores Net TV, saya saat ini bersama dengan Om Rensi Ambang, salah satu musisi papan atasnya Manggarai di Kota Ruteng. Ya, kami sama Om Rensi bersama dengan Ronald, ada musisinya di belakang. Ya. Rencana malam ini mau tampil? Satu dua lagu. Satu dua lagu. Ya. Menghibur masyarakat Kota Ruteng. Pasti.
Apalagi di acara istimewa ya. Oh ya, istimewa sekali malam ini. Om Rensi, Ya. suasana malam ini kelihatan jauh lebih sumringah dibandingkan sebelumnya. Ya, sungguh luar biasa malam ini. Ramai sekali. Saya lihat tribun-tribunnya terisi semua. Terisi semua. Dan ketika kita keliling jalan di seputaran atas Labar ini berdesakan. Tuh. Iya. Dan malam ini malam yang spektakuler. Ya, mudah-mudahan suasana semacam ini bukan hanya terjadi malam ini ya. Oh ya, itu harapan kami. Malam-malam berikutnya juga akan tetap ramai. Ya. Tapi karena juga saya bicara ngobrol dengan musisi, penyanyi, ya tentu masyarakat juga perlu hiburan Iya. kalau datang ke sini. Ya, kira-kira apa yang bisa disumbangkan sehingga musik potensi penyanyi kita juga bisa mulai digodok talentanya lewat panggung-panggung kecil yang ada di sini ya. Kami punya potensi untuk bisa mengekspresikan bakat anak-anak generasi muda Ya. yang bernyanyi, bermusik, dan memang tempat ini sangat tampan untuk itu. Begitu ya. Yang kami sendiri ya bisa siapkan juga sound. Tapi Ronald sudah sering tampil di sini sesekali. Pertama kali ya. Wah, malam ini debutnya ini di atas Labar Mutang Ruang. Atas Labar Mutang Ruang. Oke, Om Rensi, Ronald dan adik-adik sukses selalu ya. Terima kasih banyak. Natas Labar Mutang Ruang luar biasa. Natas Labar memang keren. UMKM-nya hidup, anak-anak menikmati. Natas Labar Mutang Ruang keren. Jangan lupa ke Natas Labar Mutang Ruang. Tiap malam itu. Selamat sore, Smart Netizen, Flores Net TV. Saya bersama dengan Kakak Fritz Plate, ya, seorang Selamat sore. ya pelaku usaha sekaligus politisi, ya yang ikut mengawal perjalanan pembangunan Manggarai. Ya, sebagai birokrat Ya saya. birokrat, ya cukup lama, mantan birokrat di kantor Bupati Manggarai. Nah, Kakak, suasana kita di pusat kota ini kan sekarang berubah dengan kehadiran taman kota ini. Kesan positifnya apa? Ya, kesan positifnya aktivitas masyarakat ya, terutama di sektor perekonomian, khususnya perdagangan. Itu dari sektor UMKM ya kan, sampai bahkan pedagang-pedagang toko yang sudah lama dan ya sudah masuk di dalam kelas yang cukup baik dalam sektor perdagangannya. Itu hidup. Jam kerja mereka semakin panjang Ya, ya, dibanding sebelumnya itu jam 6, jam 7 itu kota ini sudah seperti kota mati. Oke. Nah, dengan adanya Natas Labar, kemudian dengan wahana yang cukup baik ya, dan saya pikir ini ke depan pasti wahana lain akan dibikin, khususnya untuk anak-anak. Ya, untuk memperkaya taman kota ini. Ya. Taman kota ini untuk dihidupkan kembali. Itu yang menurut saya positif ya. Di samping itu banyak muncul pelaku-pelaku usaha baru di usaha kecil mikro dan menengah ini. Karena terbukanya ruang dagang, UMKM terbukanya spot dagang untuk mereka. Ya, selain untuk pelesir, bagi mereka juga menikmati kuliner-kuliner yang ada di seputaran Natas Labar ini. Ya. Itu ya. Ya, saya kira itu positifnya di situ. Ya. Ya, itu komentar yang saya kira kita harapkan bisa makin memberikan semangat kepada pemerintah dan semua stakeholder ya. Kita harapkan bisa ikut terlibat, menjaga ini. Mengembang. Dan masyarakat juga. Saya kira yang paling penting unsur masyarakat di sini ya, terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan Natas Labar ini, sehingga dia menjadi tempat yang terus akan menarik dari waktu ke waktu ya. Ya, saya kira ini betul ini. Kebersihan itu menjadi sangat penting karena bagaimanapun kebersihan kita tidak hanya bisa mengandalkan fasilitas pemerintah melalui tempat sampah,
ini Kesadaran semua komponen. kesadaran semua masyarakat, Ya, semua kita termasuk lah ya. stakeholder yang memang menangani khusus persampahan ini. Ya, ini Perlu kerjasama jadi yang baik catatan lah. baik untuk Ya. makin membuat taman kota ini semakin sumringah ke depan. Terima Ya. kasih. Terima kasih Ya. Ade Sam. Ini sahabat lama saya. Aduh, lama tidak ketemu. lagi. Baru ketemu lagi. Kecuali adiknya ya Rustam, Betul, selalu Rustam. kita ketemu. Ya, salam juga untuk Ade Rustam dan keluarga ya. Terima kasih. Semoga Salamnya disampaikan. Nah, sekarang soal omongan Pak Bupati tentang larangan miras masuk taman kota. Juga pemerintah enggan pasang wifi di situ. Ucapan tandas Bupati tentang larangan miras tadi ini disampaikan ulang-ulang saat sambutan peresmian atas Labar Motang Rua beberapa waktu yang lalu. Apa pasal perkaranya? Niscaya alasannya tak detail memang dikatakan Pak Bupati saat itu. Suami Nyonya Meldi Hagur ini sudah pasti membayangkan hal yang tidak bisa terjadi. Potensi kegaduhan bisa saja terjadi jika ada pengunjung menenggak miras di situ. Lebih darinya bakal tak mustahil terjadi kelakuan beraroma kriminal. Kalau sudah benar-benar terjadi, aroma pergunjingan tak sedap pasti meruyak. Buat banyak warga, niscaya tak nyaman lagi ke atas Labar Motang Rua dan bla bla bla. Sudah kita sama-sama bisa bayangkan apa jadinya kemudian. Soal no wifi di atas Labar Motang Rua pun Heri Nabit sudah ingatkan sebelumnya. Saat itu masih masa kampanye Pilkada 2024. Persisnya saat Heri Nabit berorasi di atas Beo Nekang. Dia bilang tak ada wifi dipasang di atas Labar Motang Rua jika kelak terpilih lagi jadi Bupati Manggarai. Saat itu dilukiskan betapa handphone telah merenggut komunikasi konvensional di hampir semua lini kehidupan keluarga. Gara-gara pegang HP masing-masing, suami, istri, anak-anak tak lagi ngobrol satu sama lain. Jika wifi ada di atas Labar Motang Rua, kata Heri Nabit ketika itu, kebiasaan di ruang keluarga tadi akan pindah ke taman kota. Padahal, kata Bupati, taman kota dibuat tentu salah satu maksud baiknya agar jadi ruang baru bagi keluarga untuk bisa bersenda gurau. Jadi no wifi di atas Labar Motang Rua, jangan sampai ada yang protes lantaran niatnya memang baik.